Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang interaksi antar partikel. Nah, interaksi antar partikel ini ada gaya antar molekul. Gaya antar molekul ini ada ikatan hidrogen sama gaya van der Waals. Gaya antar molekul sendiri ini contohnya adalah seperti ini. Ada dua senyawa, yaitu senyawa HCl dengan HF yang kemudian berikatan. Nah, Cl dengan H-nya ini maka dia disebut dengan gaya antar molekul. Kalau misalkan H dengan Cl-nya dia disebut gaya intermolekul karena dia mengikat di dalam. Kalau ini mengikat di luar. Kemudian F dengan H-nya ini adalah ikatan hidrogennya. Nah, selanjutnya ikatan hidrogen sendiri itu terjadi pada atom H yang memiliki keelektronegatifan sangat besar. Jadi atom H yang memiliki keelektronegatifan yang sangat besar. Atom H ini harus mengikat F, kemudian O sama N. Nah, ketika dia mengikat H sama F, maka dia ada senyawa HF. Kemudian kalau ada O, maka dia ada senyawa H2O. Kemudian yang senyawa yang berupa alkohol, kemudian juga N, yaitu ada NH3. Sehingga ketika biar kalian mudah menghafal ikatan hidrogen itu harus mengikat apa aja, maka kita singkat dengan handphone gitu. Ada F, H, F, O, N gitu ya. Nah, contohnya seperti ini cara mengikatnya. Ikatan hidrogen ada H2O sama H2O. Senyawanya sama, ikatannya berada di sini, gitu ya. Itu yang disebut dengan ikatan hidrogen. Kemudian kita lanjut di gaya van der Waals. Gaya van der Waals sendiri ini adalah dipol pengkutuban, di mana dia itu ikatan polar yang kemudian berdasarkan keelektronegatifannya itu ada positif sama negatif senyawanya gitu, sehingga nanti ada tarik menarik gitu. Nah, kemudian di gaya van der Waals ini ada yang pertama adalah dipol permanen. Dipol permanen ini terjadi pada senyawa yang mempunyai sifat polar sama polar. Nah, contohnya ada HCl dengan HCl. Makanya di sini H itu mempunyai kutub positif, kemudian Cl itu mempunyai kutub negatif, di sini positif, sehingga terjadilah gaya antar molekul ikatan hidrogen karena mengikat di luar gitu. Itu kalau terjadi pada ikatan yang mempunyai sifat polar-polar. Kemudian kalau dipol sesaat atau terinduksi, yaitu mampu membentuk kutub pada lawan. Jadi senyawanya itu mampu memberikan kekuatan pada lawannya, sehingga yang tadinya terjadi pada senyawa polar sama senyawa non polar, yaitu ada HCl dengan H. Nah, kemudian di sini kan ada H+ sama Cl-. Nah, yang tadinya H di sini itu tidak mempunyai kutub karena si yang sebelah sini itu memberikan kekuatan pada si lawan, maka dia akhirnya mempunyai kutub positif, sehingga disebut dengan dipol sesaat karena terdesak oleh yang senyawa satunya gitu. Kemudian kita lanjut di gaya dispersi London. Gaya dispersi London ini ada terjadi pada senyawa yaitu nonpolar sama nonpolar, yaitu ada H2 sama H2. Nah, terjadilah di sini kayak ibarat tarik menarik. Tarik menariknya karena di sini negatif sama positif. Tapi kebanyakan itu terkumpul di sini sehingga terjadilah gaya London. Nah, gaya London ini yang sangat lemah gitu. Makanya seperti ini. Kalau banyak di sini gitu. Itu yang disebut dengan gaya antar molekul. Oke, terima kasih banyak sudah mendengarkan dan melihat penjelasan dari saya. Penjelasan tentang bentuk molekul materi kelas 10, yaitu ada teori domain elektron VSEPR, kemudian juga ada teori hibridisasi, kemudian yang terakhir ada interaksi antar partikel. Semoga penjelasan pada kali ini membantu kalian di pembelajaran berikutnya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.